Kita mulai kuliah fisika ini. Kita pada video yang sebelumnya membahas efek panas dan aplikasi-aplikasi. Nah, kita sudah membahas 2 aplikasi. Sekarang kita masuk ke aplikasi yang ketiga. Sorry, warnanya belum betul. Aplikasi tiga. Ini adalah problem dengan variabel waktu. Nanti akan kita bahas berikutnya problem dengan variabel posisi. Lalu di tingkat yang lebih tinggi saudara akan belajar problem dengan variabel posisi dan waktu. Kita belajar problem dengan variabel waktu. Sebuah bola logam itu bahan yang mengantarkan panas bagus, cepat. Jari-jari R 0, cm itu relatif kecil ya. Yang mula-mula bersuhu T1 derajat Celcius, berada udara yang suhunya TU tanggal 25 derajat Celcius. Rapat massa logam Rho, misalnya seperti besi itu sekitar 7 gram per cm kubik, dan kapasitas panasnya, panas spesifiknya C katakanlah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Lalu laju perpindahan panas. Perhatikan, ini bolanya suhunya 300, udaranya 25. Jadi terjadi pembuangan panas ke udara, transfer panas ke udara. Laju perpindahan panas dari permukaan bola ke udara mengikuti persamaan Q H A T surface permukaan bola TU. Bisa pakai S saja ya.
Suhu bola kita sebut saja T. Jadi ini panas hilang, satuannya panas per waktu. Nah, panas hilang dari permukaan ke lingkungan itu, ke udara atau air sekitarnya, itu adalah tergantung pada apa? Beda suhunya. Beda suhunya makin besar, laju panas hilangnya makin besar. T min TU beda suhu, lalu A adalah luas permukaan benda itu. Jadi ini suhu, ini adalah luas permukaan. Nah, ini suatu besaran yang namanya koefisien perpindahan panas. Suhu itu derajat Celcius misalnya. Luas permukaan, ya luas satuannya. Nah, maka satuannya apa ini supaya cocok? Satuannya adalah panas per waktu per luas kali beda suhunya, derajat Celcius. Nah, nilai H ini diketahui untuk kasus ini 4. Nah, kita ini pakai pakai satuan Inggris. Panasnya pakai BTU, waktunya pakai jam, luasnya pakai feet kuadrat, suhunya pakai derajat Fahrenheit. Kemudian karena bola relatif kecil dan terbuat dari bahan logam. Salah satu sifat logam adalah penghantar panas yang bagus, baik. Maka kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari sini? Suhu di tengah bola dan di tepi bola, di permukaan bola itu dapat dianggap sama. Suhu dalam bola dapat dianggap seragam. Oke. Sekarang ingin diperkirakan waktu sampai suhu bola mencapai T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Jadi mula-mula 300 untuk mencapai 80 derajat Celcius itu butuh berapa lama? Kalau dibiarkan di udara yang bersuhu 25 derajat. Analisis, kita sketnya aja. Ini ada bola,
jari R. Kemudian suhunya ini dapat dianggap seragam T, karena suhu tengah dan tepi dapat dianggap sama. Karena konduktivitas logam besar dan R relatif tidak besar. Ini udara, TU, lalu terjadi perpindahan panas ke sana. Ini adalah Q. Oke, sekarang kita bagaimana mikirnya untuk menganalisis proses yang terjadi di sini. Jadi misal tadi ini diketahui ya R sama dengan berapa tadi? 0,8 cm, TU 25 derajat Celcius, T awal adalah 300 derajat Celcius, terakhir T2 sama dengan 80 derajat Celcius, diketahui Rho 7 gram per cm kubik, lalu kapasitas panasnya 0,5 kal per gram derajat Celcius. Kemudian ada satu lagi H. H-nya adalah 4, satuannya BTU per jam, feet kuadrat derajat Fahrenheit. Lalu pertanyaannya adalah T waktu sama dengan berapa? Ini adalah waktu. Nah, sekarang kita pakai asas Planck ya, panas yang diberikan sama dengan panas sigma, atau panas itu kekal lebih umumnya. Maka kita bisa bilang laju berkurangnya panas dalam bola itu sama dengan laju perpindahan panas dari permukaan bola ke udara. Ini logis ya. Berkurangnya panas dalam bola ini akibat laju perpindahan panas dari permukaan bola ke udara. Ini dari permukaan, ini lebih tepatnya permukaan bola. Kita isi sekarang laju perpindahan panas dari permukaan bola ke udara. Rumusnya tadi apa? H kali luas. Luas bola adalah 4pi R kuadrat. Dan T, permukaan bola sama dengan suhu seluruh bola. T berubah nih, T ini mula-mula 300 akhirnya menjadi 80. Itu tulis T bebas ini. T bergerak ini. Min T udara. Asal perpindahan panas ke tujuan perpindahan panas H luas kali T min TU ini adalah hukum Newton ya. Saudara ingat, mungkin di SMA juga sudah diberikan. Nah, sekarang laju berkurangnya panas dalam bola. Laju berkurangnya berarti minus, ada minus. Berkurangnya panas itu akibat dari ini apa? Panas sensibel karena perubahan suhu. Jadi massa Rho kali volume bola
4/3 pi R pangkat 3. Ini adalah massa, kemudian dikalikan C, kemudian dikalikan apa? Beda suhu. Nah, beda suhu per satuan waktu. Laju berkurangnya panas dalam bola. Jadi berapa? Laju perubahan suhu adalah D suhu per D waktu. Apa itu? D suhu adalah dt, D waktu adalah dt. Jadi ini satuannya apa ini? Kiri dan kanan ini panas per waktu. Jadi ini adalah M, ini C kali dt per dt. Ini laju perubahan suhu. Kemudian bisa kita sederhanakan. Ini menjadi main manipulasi aljabar saja. Silakan dicoba sendiri. Ini rho CR per 3H dt per dt T min TU. Sekarang kita integralkan, kita kan butuh T toh. Jadi kita cari dt. Min apa ini? Dt pindah kanan berarti rho CR per 3H kali dt T min TU. Kemudian kita integralkan dari T sama dengan 0 sampai T pendinginan cooling TC cooling ya. Kemudian suhu awal berapa? Pada T sama dengan 0, suhunya adalah T1 atau 300. Sampai akhirnya mungkin menjadi T2 atau 80. Ini menjadi TC, T cooling ya. Ini integral konstan. Ini apa? dt per T min TU adalah ln T min TU dari T1 ke T2. Ini sama dengan apa? Rho CR per 3H dan ini manipulasi aljabar saja. Nah, ini T C ini sudah ketemu. Sekarang tinggal kita hitung nilai-nilainya. Kita hitung itu dulu, ln itu. Ln T1 min TU per T2 min TU adalah ln 325 80 min 25. Zaman sekarang ini mudah dengan kalkulator langsung ketemu. Kalau zaman saya kuliah dulu ini pusing nih pakai mistar hitung, agak lama ini. Tapi kalau ini gampang ya. Ini langsung bisa pencet di kalkulator. Ini hasilnya adalah 1,609. Dan ini kurang bersih anunya, layarnya. Saya bersihkan dulu.
Sekarang kita cari TC. Rho CR, rho-nya adalah 7 gram per cm kubik kali C-nya 0,5 kal per gram derajat Celcius, R-nya 0,8 cm. 3 H-nya adalah 4 BTU per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit. BTU per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit. Nah, ini satuannya belum sehat, ini masih belum konsisten, harus kita sehatkan. Nah, di teknik kimia jangan takut dengan satuan tidak seragam itu biasa ya. Saya harus terlatih untuk menyehatkan satuan. Oh ya, ini lennya belum saya tulis. Lennya berapa? 1,6609. Nah, sekarang kita sehatkan satuannya. Supaya hasilnya apa nanti? TC itu kira-kira pantasnya apa? Sekon, apa menit, apa jam, apa hari, apa tahun, apa abad, atau milenia. Nah, kalau ini kira-kira apa? Kalau pendinginan bola dari segitu, dari 300 ke 80, kira-kira waktunya apa kira-kira? Ya kira-kira menit ya. Kalau hari ya terlalu lama nanti. Detik ya tidak terlalu cepat. Kalau bulan, tahun ya terlalu lama. Jadi ini harus jadi menit nanti jatuhnya. Kita lihat yang belum sehat apa? BTU dengan kalori. Ya, kalikan 1 itu apa? 1/252. Jadi 1 BTU per 252 kalori itu cocok 1 ini, jadi nilainya tidak berubah. Kemudian derajat Fahrenheit dengan derajat Celcius itu adalah Fahrenheit di atas 1/1,8 derajat Celcius per derajat Fahrenheit. Masih kali lagi belum sehat. BTU-nya derajat, sentimeternya juga belum sehat dengan feet. Nah, feet-nya di atas, jadi 1 meter adalah 3,28 feet. Jadi meter per feet kuadrat. Jadi ini kuadrat. Kemudian apa? Feet jadi sentimeter. Sentimeter jadi feet jadi meter jadi sentimeter. Ini 100 sentimeter per meter. Kalau dikuadratkan berarti ini kuadrat. Ya. Sekarang waktunya ini jam. Kira-kira pantasnya menit. Berarti kalikan apa? 60 menit per jam. Nah, ini kalau kita saya cek satuannya ini harus jadinya menit. Kita lihat, cek ini gram hilang dengan ini, kal hilang dengan ini, BTU hilang dengan ini, derajat Celcius hilang dengan ini, derajat Fahrenheit ini hilang dengan ini, lalu feet kuadrat itu di bawah, ini di bawah, ini di atas. Nah, ini berarti hilang ya, hilang. Jadi feet kuadratnya hilang,
lalu meter kuadratnya hilang, jamnya hilang dengan ini, sentimeternya yang di atas sentimeter pangkat 3, di bawah sentimeter pangkat 3, jadi sentimeternya juga hilang. Nah, hasilnya apa? Tinggal ini, yang tidak kecoret tinggal menit, jadi ini satuannya menit. Nah, sudah betul, konversi kita sudah sehat sekarang, menit. Tinggal dihitung, kalau sudah pakai kalkulator dengan mudah, tidak usah repot-repot. Zaman dulu, zaman saya kuliah, wah ini kerjaan berat. Ini adalah 46,2. Sorry, kurang jelas. (46,2) menit. Bagus gak ini? Kalau suhu 300 mencapai 80 dengan udara 25, kalau 46,2 menit ya kira-kira pantas ya. Bulannya berjari-jari 0,8 cm. Nah, ini contoh aplikasi 3 dengan variabel, problem dengan variabel waktu, variabelnya waktu TC ya, T ya. Waktu pendinginannya T cooling adalah TC. Jadi ini sebenarnya T cooling yang dicari ya, T cooling. Oke, sekarang kita bahas aplikasi 4. Ini problem dengan variabel posisi. Jadi minyak itu rho-nya diketahui 0,8 gram per cm kubik, dan C-nya kapasitas panasnya 0,7 kal per gram derajat Celcius sebanyak Fv sama dengan 40 liter per menit. Nah, ini problem dengan variabel waktu sudah tidak ada ini, karena ini continue terus-menerus liter per menit. Kalau pabrik kimia jalan itu 40 liter per menit mengalir terus, sekarang, nanti sore, besok, seminggu lagi terus gitu. Jadi sudah variabel waktu sudah tidak ada keadaan stabil atau ajak ya. Proses ini disebut proses alir, di mana variabel waktu sudah tidak ada, yang ada adalah variabel posisi yang mula-mula bersuhu T1 30 derajat Celcius, dipanaskan dengan mengalirkannya lewat pipa dengan jari-jari atau diameter saja, dengan diameter
sama dengan 2 cm. Jadi kalau ini soal engineering harusnya tidak 2 ya, harusnya pakai standar pipa itu tidak ada yang 2 cm, tapi ada standarnya pakai in jadi 2, atau sekian itu. Tapi ya, untuk ini latihan fisika kita pakai aja D 2 cm yang suhu permukaan dalamnya dijaga TS ya, TW kan, dinding T-wall-nya 200 derajat Celcius. Entah dengan mungkin koil listrik dililitkan di sekeliling pipa itu sehingga suhu dinding pipa menjadi 200 derajat Celcius. Pipa suhunya 200, cairan lewat dingin sehingga sambil berjalan melewati pipa, cairan itu mengalami pemanasan. Oke. Koefisien perpindahan panas. Nah, ini laju perpindahan panas dari permukaan dinding dalam pipa ke cairan yang lewat. Jadi koefisien perpindahan panas dari dinding dalam pipa ke minyak H tadi seperti di permukaan bola tadi 100 BTU per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit. Nah, kalau H itu saya hafalnya dalam BTU ini karena waktu sekolah dulu ya satuan-satuannya pakai engineering system semua, satuan Amerika dan Inggris ini. Gini, sekitar harganya segini ya, langsung kira-kira oh segitu. H sekian. Lalu jika diinginkan suhu minyak keluar pipa menjadi T2 sama dengan 80, ingin dicari panjang pipa yang diperlukan. Nah, ini adalah problem dengan variabel posisi ya. Ini sebenarnya adalah perancangan apa? Perancangan alat pemanas berupa dinding pipa panas ini. Jadi minyak dilewatkan pipa bersuhu tinggi, suhu naik sambil berjalan sehingga pada saat keluar suhunya menjadi 80. Ini adalah contoh proses kontinu. Jadi minyak masuk suhunya 30 terus, tapi keluar selalu 80 terus. Ini adalah analisis. Ini pipanya.
Nah, ini orang sekolah teknik kimia, kalau termasuk engineering ya sedikit-sedikit harus bisa membuat skate ya. D-nya berapa? Ini tadi diketahui D-nya 2 cm. Ini masuk, keluar. Ini masuk FV, sifatnya rho C T1 suhunya. Lalu ini keluar, tetap FV rho C, tapi suhunya sudah menjadi T2. Ini kita sebut katakanlah X sama dengan 0. Saat keluar nih X sama dengan L, jadi panjang pipa ini L. Jadi pipa ini panjangnya L ya. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan L. Jadi diketahui kalau disamarkan FV 40 liter per menit, rho 0,9 gram per cm kubik, C nya 0,8 tadi ya kalau salah, 0,7, oh 0,8 ini, 0,7 mol per gram derajat Celcius. D nya 2 cm. Lalu diketahui lagi TB 200. Mula-mula T masuk T1 adalah 30. Keluarnya sama dengan 80 dan diketahui H, koefisien perpindahan panas tadi seperti pada kasus sebelumnya, pada aplikasi sebelumnya, cuma nilainya nih 100 BTU per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit. Kita ingin cari L-nya sama dengan berapa? Nah, ini suhu cairan panjang lintasan ini naik ini. Maka kita analisisnya harus pada bagian yang sangat pendek supaya T-nya masih tidak berubah. Ini adalah posisi X plus dx dengan catatan dx mendekati 0. Nah, ini ada mengalir masuk membawa panas, keluar, kemudian ada panas masuk dari dinding ke cairan. Jadi kira-kira perpindahan panasnya seperti di gambar itu. Di bagian elemen yang kita bahas ini, panas masuk di bawah aliran dan ditransfer dari dinding, dan sebagian dan ada arus keluar, panas keluar dari di bawah arus keluar. Nah, ini suhunya T, ini suhunya T plus DT. Nah. Oke. Dilihat lagi gambarnya. Sudah. Nah, sekarang kita terpaksa pindah halaman, tidak cukup ya. Kita buat persamaan. Di sini apa yang berlaku?
bertambahnya panas minyak bertambahnya kandungan panas minyak ya. Minyak selama mengalir dari X sampai X plus dx itu sama dengan perpindahan panas atau ini sebenarnya ini laju ya, laju bertambahnya, tidak usahlah, langsung aja bertambahnya panas ya. Ini apa? Bertambahnya panas di situ, bertambahnya panas minyak selama mengalir di situ sama dengan panas ditransfer atau laju perpindahan panas dari dinding ke minyak. Jadi naiknya kandungan panas di minyak itu sama dengan laju panas masuk dari dinding. Ini satuannya apa? Panas per waktu ya. Oke, kita isi sekarang. Bertambahnya kandungan panas minyak selama mengalir dari X sampai X plus delta X apa? Bertambahnya kandungan panas kan massa kapasitas panas kali perubahan suhunya. Jadi M C, M-nya adalah Fv kali rho, ini adalah massa, nah, ini volt per waktu ya, ini rho, massa per volt, ini kali C, kali perubahan suhunya, kenaikan suhunya adalah dt, sama dengan apa? Rumus perpindahan panas tadi H kali luas. Luas dindingnya berapa tadi? Sama dengan kelilingnya pi d kali panjangnya. Panjangnya adalah dx. H kali luas kali beda suhunya. Suhu dindingnya adalah T wall min. Suhu cairannya belum berubah. T sampai T plus dx, T sampai T plus dx, dt, tapi dt kecil, jadi sama aja T. Jadi ini apa? Kita cek satuannya volt per waktu. Ini apa? Massa per volume kali ini apa? C itu. C itu adalah panas per waktu. Sorry, bukan panas per waktu ya. Panas per massa.
massa per suhu. dt adalah beda suhu. Jadi apa? Jadi kalau dicoret-coret jadi apa? Masanya hilang, suhunya hilang, waktunya masih, vol hilang. Jadi ini adalah menjadi panas per waktu. Kalau kanan sudah cocok karena H kali A kali delta T itu sudah panas per waktu ya. Satuannya harus panas per waktu. Tinggal disederhanakan saja. dx sama dengan FV ya, rho C per pi dH dt TB min T. Tinggal diintegralkan dari X sama dengan 0, X sama dengan L yang dicari. Ini T sama dengan T1 masuknya, dx sama dengan 0, dx sama dengan L, T-nya diinginkan T2. Jadi ketemu L FV rho C PDH ln integralnya minus ya, jadi T2 sorry TW ya, TW min T1 per TW min T2. Kita hitung TW min T1 TW min T2 sama dengan ln 200 min 30 200 min 80. Ini kalau saudara hitung 0,348 ada satuannya karena suhu hilang ya. Sekarang L nya kita cari. FV nya tadi 40, masukkan aja apa adanya. Rho adalah 0,8 gram per centimeter kubik. C 0,7 ya, kal per gram derajat Celcius dibagi pi ya, kemudian D nya adalah 2 cm, H nya hanya 100 BTU per jam, Wit kuadrat derajat Fahrenheit kali 0,348 nilainya. Ini satuannya juga belum sehat. Hasilnya harusnya apa? Panjang. Pantasnya apa untuk manasi dari 30 sampai 80 lewat dinding suhunya 200, kira-kira perlu panjangnya pakai apa? Milimeter? Ya kira-kira enggak cukup ya. Meter? Ya mungkin. Sentimeter saya kira terlalu pendek sentimeter ya. Kilometer saya kira enggak ya. Mil ya enggak. Jadi kita kira-kira harus jadi meter nih kira-kira.
Jadi harus kita sehatkan satuannya. Apa saja dulu? Ya, misalnya Celsiusnya ini jadi 1,8 derajat Celcius per derajat Fahrenheit kali BTU tadi 1/252, maka saya katakan BTU kekali penting. BTU jadi dikalikan 1 terus, nilainya tidak berubah. Kal BTU per kal, kemudian liter jadikan cm kubik ya, jadi 1000 atau 1/1000 meter atau keliru ya, harusnya meter kubik, 1 meter kubik ke liter ya. Sekarang feet ini harus dijadikan meter, berarti feet di atas, jadi harus ada feet di bawah, meter kuadrat per feet kuadrat, jadi ini harus kuadrat ya. Meternya harus jadi dengan sentimeter harus hilang, sentimeternya itu ada sentimeter pangkat berapa ini, sentimeter pangkat 3, di bawah ada sentimeter kuadrat, ada sentimeter pangkat 4 ya, betul, sentimeter pangkat 4, jadi harus dikalikan sentimeter pangkat 4 itu hilang, jadi 100 cm per meter, tapi pangkat 4 ini 4, berarti ini pangkat 4 ya, sentimeter pangkat 4 hilang, meter kuadratnya meter kuadrat. Oke, sekarang kita lihat sudah cukup atau belum. Nah, kita cek dicoret-coret, kalau sudah jadi meter sudah betul. Ini liternya hilang dengan mana? Ini di bawah ada liter. Lalu gram hilang, kalnya hilang dengan ini. Lalu derajat Celciusnya hilang, derajat Fahrenheitnya juga hilang. Lalu jamnya belum hilang. Ini jam dengan menit harusnya hilang. Jadi kali apa? 60 menit per jam. Nah, ini berarti jamnya hilang, menitnya hilang. Sentimeternya di bawah pangkat 3 dan 1 pangkat 4, di atas pangkat 4 hilang sentimeternya. BTU-nya hilang. Lalu feet kuadratnya hilang. Nah, ini tinggal apa? Oh ya, sentimeternya sudah hilang tadi ya, sudah dicoret. Ini meternya gimana ini meternya? Meter pangkat 3 kali meter kuadrat meter pangkat 5 dibagi meter pangkat 4 meter pangkat 1. Jadi tinggal meter. Nah, satuannya udah sehat.
tinggal dikalikan. Nah, kalau sudah hitung dengan kalkulator sekarang mudah itu 15,3 meter. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang keempat. Ini adalah position dependent problem dengan variabel posisi. Nanti kalau sudah tinggal lebih tinggi akan belajar problem dengan variabel posisi dan waktu sekaligus. Tapi biasanya ada sendiri, waktu sendiri atau posisi sendiri. Kalau perubahan variabelnya hanya waktu, itu biasanya variabelnya persamaannya adalah persamaan diferensial biasa. Kalau variabel posisi saja satu, itu adalah persamaan diferensial ordiner juga. Kemudian order 1, kalau variabel waktu juga PD ordiner, diferensial ordiner biasa. Kalau posisi juga ordiner biasa, tapi kalau posisi dan waktu akan muncul PD persamaan diferensial parsial. Tapi besok akan dipelajari dan itu jangan takut, itu sama mudahnya ya. Oke, kita akhiri video yang ke berapa ini? 19 ya, 18 atau 19, saya lupa. Ya, pokoknya sekitar itulah. Oke, kita akhiri. Terima kasih.